Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Ismailnisa akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing, Destination Branding, dan Destination Image terhadap minat berkunjung konsumen, survei pada calon wisatawan pos River Cipale di Kabupaten Subang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung bahas latar belakang pada penelitian ini, yang mana menurut laporan Tourism Trends and Policies pada tahun 2022 dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD menyatakan bahwa sektor pariwisata Indonesia memberikan sumbangan sebesar 5% terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB pada tahun 2019. Nah, akan tetapi dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadi penurunan yang signifikan dalam kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, yang mana penurunan ini sebesar 56% dari level awalnya, yakni dari level awal itu sebesar 5% turun menjadi 2,2% dari keseluruhan ekonomi. Nah, hal ini membuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf mengajak agar para pelaku wisata mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, hingga media agar bersinergi dalam pemulihan pariwisata dengan cara meningkatkan minat berkunjung pada konsumen melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, dari data sensus penduduk Indonesia yang digelar oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2023 itu didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Menurut survei tersebut, terungkap bahwa populasi generasi Z di Indonesia mencapai 80,49 juta individu, yang mana sekitar 29,19% dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 275,7 juta orang. Nah, dilansir dari webswa.co.id, dilihat pada tahun 2023 menyatakan bahwa pada tahun 2023, generasi Z merupakan generasi yang paling banyak mengeluarkan uangnya untuk berlibur. Hal tersebut menempatkan generasi Z sebagai wisatawan yang paling berpotensi bagi sektor pariwisata agar memiliki minat berkunjung pada suatu destinasi wisata. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yang mana dapat dilihat bahwa seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai Cronbench Alpha yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini dapat dikatakan reliable. Kemudian di sini ada uji normalitas, yang mana uji normalitas pada penelitian ini menggunakan grafik histogram dan normal plot. Setelah dilakukan pengolahan data, dapat diperoleh bahwa seluruh data pada penelitian ini dapat dikatakan normal karena pada grafik histogram dapat terbentuk sebuah lonceng, dan pada grafik normal plot titik-titiknya itu menyebar mengikuti garis diagonal. Kemudian pada uji multivariabilitas dapat dilihat bahwa seluruh nilai toleransi pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,10 dan memiliki nilai VF kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinialitas antar variabel. Kemudian pada uji heterogenisitas menggunakan grafik scatter plot dan uji Glaser, yang mana pada grafik scatter plot ini titik-titiknya itu tidak membentuk pola yang jelas dan menyebar acak. Kemudian pada uji Glasernya itu nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini dapat digunakan dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, yang mana berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS itu diperoleh persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan minus 1,796 ditambah 0,142 X1 ditambah 0,282 X2 dan 0,492 X3 ditambah error. Kemudian di sini ada uji T yang dilakukan pada masing-masing variabel. Nah, pada variabel sesuai marketing diperoleh bahwa nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai tabel, yaitu sebesar 7,759, lebih besar dari 1,984, dan memiliki nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem marketing berpengaruh terhadap minat berkunjung. Jadi pada variabel destination branding diperoleh bahwa nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, yakni sebesar 12,559, lebih besar dari 1,984, dan memiliki nilai signifikansinya itu 0,000, yang mana kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa destination branding berpengaruh terhadap minat berkunjung. Kemudian pada variabel destination image juga memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel, yaitu sebesar 13,998, lebih besar dari 1,984, dan memiliki nilai signifikannya itu 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga destination image juga berpengaruh terhadap minat berkunjung. Nah, selanjutnya di sini ada uji F atau uji simultan. Diperoleh bahwa pada F hitungnya itu memiliki nilai sebesar 78,860, yang mana F hitung tersebut lebih besar dari nilai F tabel yang hanya sebesar 3,90.
dan memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua di marketing, destination branding, dan destination image berpengaruh terhadap minat berkunjung. Karakteristik responden pada penelitian ini pada karakteristik usia didominasi oleh yang berusia 12-25 tahun, yaitu sebesar 87%. Kemudian jenis kelamin itu didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 75%, dan statusnya itu didominasi oleh yang belum menikah, yaitu sebesar 86%. Nah, karakteristik pekerjaannya ini didominasi oleh pelajar dan mahasiswa, yaitu sebesar 74%, dengan yang berpenghasilan kurang dari 1 juta, yaitu sebesar 54%. Kemudian di sini ada uji validitas, yang mana dapat dilihat bahwa seluruh instrumen penyataan pada penelitian ini dapat dikatakan valid. Hal tersebut karena seluruh instrumen pada penelitian ini memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel, sehingga seluruh instrumen penyataan pada penelitian ini dapat digunakan. Kemudian selanjutnya ada uji reliabilitas, yang mana dapat dilihat bahwa seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai Cronbench alpha yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini dapat dikatakan reliable. Kemudian di sini ada uji normalitas, yang mana uji normalitas pada penelitian ini menggunakan grafik histogram dan normal plot. Setelah dilakukan pengolahan data, dapat diperoleh bahwa seluruh data pada penelitian ini dapat dikatakan normal. Kemudian pada uji multivarialitas dapat dilihat bahwa seluruh nilai toleransi pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,10 dan memiliki nilai VF kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinialitas antar variabel. Kemudian pada uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot dan uji Glaser, yang mana pada grafik scatter plot ini titik-titiknya itu tidak membentuk pola yang jelas dan berubah acak. Kemudian pada uji Glasernya itu nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini dapat digunakan dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, yang mana berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS itu diperoleh persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan minus 1,796 ditambah 0,142 X1 ditambah 0,282 X2 dan 0,492 X3 ditambah error. Kemudian di sini ada uji T yang dilakukan pada masing-masing variabel. Nah, pada variabel sesuai marketing diperoleh bahwa nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabel, yaitu sebesar 7,759, lebih besar dari 1,984, dan memiliki nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem marketing berpengaruh terhadap minat berkunjung. Ini pada variabel destination branding diperoleh bahwa nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, yakni sebesar 12,559, lebih besar dari 1,984, dan memiliki nilai signifikansinya itu 0,000, yang mana kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa destination branding berpengaruh terhadap minat berkunjung. Kemudian pada variabel destination image juga memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel, yaitu sebesar 13,998, lebih besar dari 1,984, dan memiliki nilai signifikannya itu 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga destination image juga berpengaruh terhadap minat berkunjung. Nah, selanjutnya di sini ada uji F atau uji simultan. Diperoleh bahwa pada F hitungnya itu memiliki nilai sebesar 78,860, yang mana F hitung tersebut lebih besar dari nilai F tabel yang hanya sebesar 3,90, dan memiliki nilai signifikan 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua marketing, destination branding, dan destination image berpengaruh terhadap minat berkunjung. Nah, kemudian di sini ada uji koefisien determinasi atau uji R yang dilakukan secara parsial dan simultan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel. Pada variabel sistem marketing memiliki nilai adjusted R square sebesar 0,374, yang mana hal ini berarti sistem marketing mempengaruhi minat berkunjung sebesar 37,4%. Kemudian pada variabel destination branding memiliki nilai adjusted R square sebesar 0,613, sehingga dapat disimpulkan bahwa destination branding mempengaruhi minat berkunjung sebesar 61,3%. Kemudian destination image memiliki nilai adjusted R square sebesar 0,663, sehingga dapat disimpulkan bahwa destination image mempengaruhi minat berkunjung sebesar 66,3%. Kemudian hasil yang diperoleh secara simultan itu
nilai GVS bar-nya itu sebesar 0,702, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi media marketing, decision branding, dan decision image mempengaruhi minat berkunjung sebesar 70,2%, yang artinya sebesar 29,8% minat berkunjung dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam konten ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.